adalah kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin pada dasarnya adalah orang memiliki kekuasaan yang lebih daripada bawahannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Sehingga pemimpin memiliki wewenang untuk memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu untuk kepentingan tujuan organisasi secara luas. Pimpinan adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan cara mengajak orang lain bekerja sama. Dalam hal ini kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu pada hubungan, kemampuan koordinasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang memimpin untuk berusaha membujuk orang lain agar mau bekerja sama sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Sehingga kepemimpinan yang baik oleh seseorang pemimpin sangatlah dibutuhkan agar terjadi hubungan yang baik antar pekerja sehingga tugas yang dilaksanakan dapat diselesaikan. Aktivitas kepemimpinan perempuan dan laki-laki dari sudut pandang karyawan. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas kepemimpinan antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Namun, hal yang membedakan adalah kepercayaan karyawan tentang gender dan perilaku pemimpinnya dalam berbagai variasi budaya. Hal yang membedakan adalah kepercayaan karyawan tentang gender dan perilaku pemimpinnya dalam berbagai variasi budaya. Namun kepercayaan atau perspektif terhadap gender dan perilakunya ini berpengaruh pada keputusan manajerial dalam peningkatan karir, promosi, penempatan, dan juga pelatihan yang diterima oleh seseorang pemimpin. Tangan dalam kepemimpinan maupun perempuan dan laki-laki. Perubahan yang terjadi pada dunia hingga saat ini membuat kepemimpinan menjadi suatu hal yang menantang. Selain terdapat evaluasi pada gaya kepemimpinan dari satu zaman ke zaman lainnya, ternyata tantangan yang dihadapi kepemimpinan juga berubah-ubah pada setiap zamannya. Pada era globalisasi seperti ini, maka tantangan yang dihadapi oleh pemimpin masa kini berbeda dengan para pemimpin di masa lalu. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat dan tangguh untuk dapat mengatasi setiap tantangan yang ada. Khususnya yang ada di Indonesia dalam bukunya Leadership Challenge oleh Coase and Posner 2003. Mengemukan terdapat 5 praktek dalam kepemimpinan yang dianggap sebagai tantangan dalam memimpin. Yang pertama adalah bagaimana seorang dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana untuk mencapai tujuan yang kedua, seorang pemimpin harus dapat menginspirasi para bawahannya dengan menyebarkan visi yang jelas. Yang ketiga, pemimpin tentu saja tidak dapat terpaku pada satu cara saja dalam mengejar tujuan organisasi, tetapi mereka harus lebih inovatif. Sedangkan yang keempat, seorang pemimpin harus dapat mendorong para bawahannya untuk bergerak menjalankan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin untuk dapat meyakinkan para bawahannya untuk melakukannya yang terbaik. Posner and Coase 2003. Dengan kelima praktek tersebut, seorang pemimpin dapat melakukan hal yang luar biasa dalam memimpin
organisasinya. Untuk membuat hal yang luar biasa, pemimpin harus memiliki prinsip yang jelas dalam kepemimpinannya, sehingga setiap orang merasa diperlakukan dengan baik dan setiap orang mengerti tujuan yang harus dicapai. Pemimpin yang baik harus dapat membuat sebuah standar yang dapat diikuti oleh semua orang dan setiap lapis di organisasi maupun lain di suatu perusahaan. Posner dan Cozen 2003. Hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi semua orang dalam organisasi dalam kompleksitas perubahan yang ada. Sehingga ada hal-hal kecil yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pemimpin diharapkan bisa menjadi petunjuk arah bagaimana para bawahannya dan juga menciptakan kesempatan untuk berhasil dalam usahanya. Untuk menjadi petunjuk bagi para bawahannya, maka pemimpin harus dapat membuat perbedaan di dalam kepemimpinannya. Mereka harus dapat memperlihatkan gambaran yang unik dan ideal tentang masa depan organisasi. Pemimpin harus dapat mengajak para bawahannya untuk masuk ke dalam mimpinya tentang organisasi. Namun, hal yang mudah untuk dapat membuat orang-orang di sekitarnya untuk tertarik mengenai kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Posner dan Cozen 2003. Para bawahannya dapat tertarik dengan apa yang dipimpin oleh pemimpin mengenai masa depan organisasi, maka pemimpin harus dapat melakukan hal-hal baru dalam kepemimpinannya. Pemimpin diharapkan dapat berinovasi dalam proses kepemimpinannya untuk memberikan kemajuan dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan eksperimen dan mengambil lebih banyak risiko. Walaupun risiko dapat menimbulkan kesalahan dan kekecewaan, tetapi pemimpin harus dapat meyakinkan bahwa ada hal yang dipelajari dari segala kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi dan kekecewaan, tetapi pemimpin harus dapat meyakinkan bahwa ada hal yang dapat dipelajari dari segala kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Seseorang pemimpin yang baik saja dianggap tidak akan cukup, tetapi dibutuhkan sebuah tim yang bekerja bahu-membahu. Kutip Cozen 2013. Maka pemimpin diharapkan dapat membentuk suatu tim yang dapat berkolaborasi satu sama lainnya. Pemimpin harus dapat menciptakan atmosfer yang positif dan menanamkan kepercayaan yang